Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini aku jadi penasaran sama Niken dulu deh. Niken ini sebelum gabung di komunitas ini, Niken berbuat apa untuk Kali Ciliwung? Atau pernah gabung sama komunitas lainnya? Nggak ikut gabung sih, cuman karena aktif Karang Taruna, jadi sebenarnya sama aja ngelakuin hal-hal yang ngebantu lingkungan juga. Oke, dulu apa kegiatan kamu berarti? Karang Taruna sih. Lebih untuk kemana? Kan kalau ini kan sekarang memperdayakan masyarakat. Kalau yang di Karang Taruna itu sama kegiatannya atau ada hal berbeda lainnya? Beda sih, cuma apa tuh? Mungkin mirip ya. Kalau di Lanava ini kan kegiatannya itu di lingkungan situ aja ya. Kalau di Karang Taruna itu kan lebih luas ya. Jadi nggak cuma merhatiin lingkungan setempat di situ, tapi lingkungan lain juga kayak gitu. Kenakalan remajanya gitu. Terus banyak sih kalau di Karang Taruna itu. Tapi lebih ke gimana cara itu biar anak-anak itu nggak cuma nongkrong kayak kan kalau sekarang banyak mungkin yang kalau nongkrong itu ngerokok dan lain-lain gitu kan. Kalau di Karang Taruna itu gimana cara itu anak-anak muda dirangkul biar nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Oke, pokoknya harus melakukan hal-hal yang bermanfaat lah ya. Kalau kamu sendiri? Kalau saya sendiri sih, kalau untuk berorganisasi cukup banyak. Oke, gitu. apa aja? Dari organisasi kampus dan juga sama Karang Taruna juga. Oke, tapi kegiatannya lebih kemana? Kalau yang berkaitan dengan Ciliwung ada? Berkaitan dengan Ciliwung selama ini belum. Baru kali ini. Kenapa kalian pada akhirnya tertarik ikut komunitas di sini? Karena udah jiwa-jiwa sosial mungkin ya. Iya. Karena dari masa sekolah juga dikenalin sama sosial, jadi kayak udah ada panggilan jiwa gitu. Kayak resah juga sih sebenarnya sama lingkungannya juga. Gitu. Ini awal mulanya pada akhirnya kebentuk tuh gimana sih? Maksudnya ini kalian ini temen nongkrong atau gimana? Atau sampai akhirnya kayak yaudah yuk kita bikin komunitas aja atau seperti apa? Sebenarnya komunitas itu kan ada kita itu masih di atas di bawahnya Karang Taruna. Iya. Gitu. Jadi kita semua itu anggota Karang Taruna. Iya, akhirnya dari anggota itu kita pecah bagi dua untuk masuk ke dalam komunitas Lanava itu. Ih, aku kayak udah lama banget loh nggak denger Karang Taruna karena udah gak ini juga kali ya, maksudnya karena udah tua nih saya nih gitu. Ini kan anak-anak muda ternyata Karang Taruna cukup aktif ya di tempat kalian ya, sampai akhirnya bisa buat komunitas Lanava Green. Tapi aku jadi penasaran, Lanava Green artinya apa sih? Lanava itu sebenarnya Hayo. bahasa Spanyol apa itu Sanskerta. LA itu Lenteng Agung. Nava itu berarti 9. Itu dari bahasa Sanskerta. Terus kenapa kalau 9? Karena kita RW 9 sebenarnya. Oke. Lingkungan. Terus green ya penghijauan. Jadi kalau menurut filosofi itu ya Lenteng Agung itu masih ada penghijauan lah di RW 9. Bagus. Tapi jadi cantik ya, Lanava Green. Artinya kayak gitu. Artinya juga bagus loh. Itu kan juga harapan yang juga kece yang patut diapresiasi. Sekarang kita bakalan ngomongin tentang mitos atau fakta ya. Ini kalian sebagai anak yang tinggal di Sungai Ciliwung, ini selalu beredar ada buaya di Sungai Ciliwung. Mitos atau fakta? Gak tahu, dulu mungkin ada. Kalau dulu mungkin ada. Kalau kita kan belum tahu gitu. Selama ini sih belum ngelihat ada buaya di kali sih. Oke, iya. Ciliwung merupakan sungai bersejarah yang sekaligus merupakan benteng alam kerajaan Pajajaran. Mitos atau fakta yo? Kalau itu sih kayak mitos. Itu fakta loh. Fakta. Iya, jadi dari tahun 1482 sampai 1567 ya, kita semua belum lahir. Tapi lahir. pelajaran kita ya. Jadi ternyata Ciliwung ini merupakan sungai bersejarah yang sekaligus merupakan benteng alam kerajaan Pajajaran, dan saat ini yang Pajajarannya masih ada gitu. Terus pengelolaan Ciliwung sudah ada sejak kolonial Belanda. Tahu. Belum. Ayo. Kayaknya sudah kayaknya. Udah. Jadi fakta nih. Fakta Aja. Gak tahu ini pas ya pas. Tapi sebenarnya itu fakta, itu fakta. Jadi ternyata ini Belanda itu merawat hulu sungai
Ciliwung itu karena itu kalau menurut Belanda itu Sungai Ciliwung itu yang seperti yang kita pikirkan gitu. Itu tuh kayak identitas kota dan waktu itu kan Belanda kan yang salah satu menjadikan Batavia ini ada. Jadi dia tuh berpikir ini harus ada yang dibanggakan di daerahnya dia tinggal, ya Sungai Ciliwung itu salah satunya, makanya dirawat kayak gitu faktanya. Oke, terus bentar ya, aku lagi nyari. Ciliwung merupakan satu dari 15 sungai yang diprioritaskan pemulihannya oleh pemerintah Indonesia. Ya itu fakta. Fakta ya. Iya. Oke, benar. Tapi selain Sungai Ciliwung, ada lagi Sungai Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Sadang, Jenebrang. Terus kita cari banjir gara-gara Sungai Ciliwung. Mitos fakta? Mitos. Iya. Jadi gara-gara siapa dong menurut kalian banjir ya? Kalau banjir sih kita nggak bisa menyalahkan dari alam ataupun dari manusia gitu. Karena kita juga nggak tahu air itu dapatnya dari mana, ngalir kemana kita belum tahu. Benar. Jadi sebenarnya jangan salahkan sungainya, salahkan mereka yang tidak bertanggung jawab, tidak memelihara daerah lingkungan sekitar sampai akhirnya air sungainya meluap. Itu dia. Udah ya kita main mitos atau fakta ya udah ya. Nanti kita cari lagi deh seputar fakta-fakta Sungai Ciliwung. Tapi yang pasti gini, anak muda itu memang perlu. Kenapa aku selalu mengharuskan anak muda, karena kan anak muda ini memang generasi yang kalau misalnya orang-orang tua zaman sekarang ya udahlah, udah waktunya mereka cukup melihat kita anak muda dengan pola pikir yang berbeda, itu pasti harusnya bisa menghasilkan gol-gol yang jauh lebih kece gitu. Karena balik lagi kayak gini, aku yakin deh kalau satu daerah gitu dipegang sama anak muda dengan satu daerah dipegang sama orang tua. Pasti akan beda treatmentnya, iya kan, dan pasti juga akan beda hasilnya gitu. Dan aku nggak tahu kenapa tapi aku selalu meyakini kalau hasil anak muda tuh pasti akan lebih kece gitu, karena tingkat kreativitas kalian tuh masih fresh dan segala macam gitu. Nah, selama ini kalian setiap membuat acara atau setiap mau membuat sesuatu itu kalian pasti ini kan kumpul ngobrol secara bersama dan segala macam. Biasanya tuh kalian kalau misalnya mau membuat sesuatu hal itu kalian butuh waktu berapa lama untuk akhirnya terrealisasi? Hamin sebulan mungkin ya. Mulai dari rapat, terus kalau misalnya membutuhkan proposal, pengajuannya ACC sampai acara terbentuk. 1 bulan ya. 1 bulan. Acara pertama yang kalian buat saat komunitas ini terbentuk apa? Pelatihan 3R itu. Pelatihan 3R itu. Kenapa itu jadi hal utama yang harus kalian buat? Karena kan kita sendiri kan hidup di asrama lingkungan hidup. Nah, di mana kita juga harus mengelola yang namanya sampah plastik gitu. Jadi kita bentuk di situ ada pelatihan menggunakan sampah plastik menjadi kreativitasnya gitu. Jadi tas, jadi baju, terus jadi penghias untuk bros atau apa sih? Untuk hijab gitu. Oh gitu. Iya. Itu masih ada sampai sekarang? Masih. Oke. Terus setiap kalian mau melakukan satu kegiatan gitu, kan tadi misalnya butuh waktu 1 bulan untuk matengin sampai akhirnya jalan gitu. Di dalam meetingnya kalian tuh suka ada benturan-benturan nggak sih? Ada. Pasti ada. Lebih kemana biasanya? Hal-hal apa yang perizinan ya? Perizinan sama perbedaan pendapat paling. Iya, perbedaan pendapat itu lebih ngomongin apa sih sampai akhirnya punya perbedaan? Kayak misalkan kita mau membuat salah satu acara 3R gitu. Kita mau jadi pelatihnya itu dari yang benar-benar orang yang sudah mengerti yang gitu. Pengalaman lah ya. Iya, tapi dari pesertanya juga minta kalau bisa dari dinasnya sendiri begitu. Oke, itu balik lagi ya pemahaman anak muda sama pemahaman orang tua tuh beda ya. Tapi maksudnya masing-masing kita tuh pasti punya alasan gitu. Para orang tua pasti punya alasan kenapa maunya ini, para anak muda punya alasan kenapa maunya ini, dan tinggal kalian gimana caranya untuk bisa menyatukan masing-masing. Nah, tapi selama ini suka dukanya selama 2 bulan kalian menjalani ini apa? Ini kan dulu. Suka dukanya, kalau sukanya sih ya nambah banyak temen ya pasti, karena dari yang baru-baru masuk atau kayak lebih kenal ibu-ibu gitu. Dukanya mungkin pas lagi perbedaan pendapat,
capek juga, buang waktu, apalagi kalau bergadang gitu kan. Terus besoknya harus kerja atau ngelakuin apa gitu. Gitu doang sih paling. Kalau kamu? Kalau saya sih sukanya itu lebih banyak ya dibanding sedihnya, dukanya. Karena Sukanya apa? senangnya itu ya yang saya cita-citakan gitu. Pengennya tuh anak muda di asrama situ aktif tuh untuk lingkungannya sekitar gitu, peduli terhadap orang lain gitu. Sosialnya harus dibangun gitu. Jadi saya senang di situ. Anak muda sekarang sudah mau bergerak gitu. Dukanya? Dukanya ya paling ya sama kita di perbedaan pendapat gitu. Sama mungkin pas awal narik masa ya, Iya. ya pengenalan, mengajak itu tuh juga Mengajak gitu dukanya juga. Dengar penolakan ya, yang mau nggak mau namanya anak muda kan mungkin lebih seneng nongkrong kafe gitu kan, jalan gitu. Buat ngajak mereka peduli sama sosial itu mungkin yang cukup susah. Tapi itu justru jadi memotivasi kalian juga kan? Betul. Itu jadi kayak harus bisa nih, kalau bisa menaklukkan teman-teman seusia kalian gitu, pasti gampang banget untuk naklukin Ciliwung gitu gak sih mikirnya? Nah ini seperti biasa, nanti kalau misalnya di segmen 4 itu kita bakalan ngasih tips dan trik. Kali ini nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngasih tips dan trik bagaimana sih hidup berdampingan dengan Sungai Ciliwung. Ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, yang nggak biasa hidup berdampingan dengan sungai itu suka dukanya seperti apa, juga nanti bakalan kita bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempat.